Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tes tertulis subtema 3 halaman 69. Pupena 4A, anak-anak bisa mempersiapkan. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Jadi teks ini digunakan untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2. Setelah anak-anak membaca, maka nomor 1 akan segera kita jawab. Informasi penting yang sesuai dengan teks di atas adalah, jawabannya adalah D, ya. Egrang melatih keseimbangan. Nomor 2, egrang menggunakan alat berupa, ya. Alat yang digunakan adalah 2 batang bambu yang diberi pijakan. Lanjut anak-anakku, masih muatan bahasa Indonesia. Nomor 3, cara mengetahui gagasan pokok dari teks lisan adalah C, ya, mendengarkan dengan seksama. Nomor 4, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nomor 5, buatlah sebuah paragraf. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Ya, kita disuruh membuat sebuah paragraf. Paragraf dapat dibedakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Terserah, anak-anak bisa membuatnya bebas, ya. Kemudian nomor 1, muatan IPS. Nasi jinggo berasal dari, ya, nasi jinggo berasal dari Bali, ya, B. Nomor 2, suku Baduy berasal dari A, ya, Jawa Barat. Nomor 3, salah satu makanan pokok khas Jawa Barat adalah nasi timbel. Nomor 4, 3 contoh keragaman setiap daerah meliputi apa saja anak-anak? Ya, meliputi pakaian tradisional, kemudian keragaman bahasa, keragaman senjata, dan keragaman suku. Ya, anak-anak bisa mencari contoh lain. Kemudian nomor 5, tuliskan 5 makanan tradisional beserta daerah asalnya. Bisa dicatat: nasi timbel dari Jawa Barat, nasi langi dari Jawa Tengah, rendang dari Sumatera Barat, dan pempek dari Sumatera Selatan. Oke, kita lanjut muatan IPA. Nomor 1, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut gema, ya, A, gema. Nomor 2, 2 contoh benda yang dapat memantulkan bunyi: dinding beton, kaca, dan cermin. Nomor 3, bunyi dapat diserap oleh bahan yang lunak, ya, bahan yang lunak. Kalau bahan yang keras itu nanti akan memantulkan bunyi. Nomor 4, mengapa dinding bioskop dilapisi bahan karet? Ya, karena untuk mengurangi efek gaung dan meredam suara. Tuh, ya. Oke, selanjutnya muatan matematika. Jumlah besar sudut segitiga adalah B, 180 derajat. Oke, selanjutnya halaman 70. Di sini nomor 2 ada segitiga sama sisi. Besar sudut segitiga di atas masing-masing adalah, karena sama sisi maka cari yang sama. Jawabannya adalah D, ya, 60 60 60, totalnya 180. Nomor 3,
besar sudut B, ya, besar sudut B pada gambar berikut adalah, nah, besar sudut B di sini adalah 55, ya. 55 didapat dari mana? Didapat dari total keseluruhan segi 4 adalah 360. Nah, 360 dikurangi A 55 dikurangi D 125 dikurangi C 125, sisanya adalah 55. Bisa dimengerti ya? Anak-anak bisa menulisnya di buku jawaban masing-masing. Jadi jawabannya adalah 360 dikurangi A dikurangi D dikurangi C. Kemudian hasilnya adalah 55. Selanjutnya nomor 4, jumlah besar sudut segi 6 adalah, nah, jumlah besar sudut segi 6 adalah 360 derajat, ya. Nomor 5, jelaskan hubungan antara banyak sisi dan jumlah besar sudut pada suatu segi banyak. Semakin banyak jumlah sisinya, maka semakin besar sudut, ya, pada suatu segi banyak. Itu hubungannya, ya. Nomor 1, jika dalam berdiskusi kita menemukan perbedaan pendapat, kita harus A, ya, menghormati. Nomor 2, tujuan bekerja sama apa? Tujuan bekerja sama adalah untuk mempererat pertemanan dan menghasilkan gerakan tarian yang indah, ya. Ini tujuan kerjasama dalam tari-tarian. Kalau kerjasama tujuan bekerja sama itu adalah agar pekerjaan cepat selesai, ya, bisa, ya, anak-anak bisa memilih salah satu. Nomor 3, contoh kerjasama di sekolah. Contoh kerjasama di sekolah adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan, ya, kemudian ikut kepanitiaan atau seminar, ya, kemudian saling bekerja sama misalkan dalam membuat tugas kelompok, membuat sebuah karya, ya. Nomor 4, tuliskan 3 manfaat bekerja sama. Ya, di sini manfaat bekerja sama yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, menambah pertemanan. Yang ketiga, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Lanjut kita ke muatan yang terakhir, yaitu muatan SPDB. Untuk yang pertama adalah contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tari. Nah, alat musik tradisional misalkan rebana, gendang, marakas, gamelan, dan tamborin. Nomor 2, tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan saat mementaskan tari di atas panggung. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari antara lain gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik, dan kelengkapan tari harus lengkap seperti pakaian dan musik pengiring. Oke, anak-anak, cukup. Itu pembahasan kita kali ini. Kita sambung di pembahasan di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.